Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 12 IPS, kita berjumpa kembali pada proses pembelajaran sejarah minat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembahasan masih pada KD yang pertama, yaitu berkaitan dengan respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau di kesempatan yang sebelumnya kita membahas 3 negara di Timur Tengah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas negara yang lain. Di mana kompetensi dasar yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi secara kritis respon negara Irak, Tahta Suci Vatikan, dan Palestina terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga materi pokok kita adalah ada 3 negara, yang pertama itu Irak, yang kedua Tahta Suci Vatikan, dan yang ketiga Palestina. Kita akan melihat bagaimana responnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dengan demikian nanti wilayahnya akan meliputi 2 kawasan, yang pertama itu kawasan Timur Tengah, dan yang kedua Eropa. Di bagian ini silakan Anda mencoba mengamati bendera kebangsaan dari 3 negara. Silakan Anda amati. Untuk memperdalam lebih lanjut, silakan Anda bisa browsing di internet. Kita lanjut. Negara yang pertama yaitu Irak. Negara yang ada di Timur Tengah, di mana wilayahnya dulu sudah kita bahas di materi kelas 10 tentang peradaban Mesopotamia. Tapi kita saat ini adalah membahasnya tentang Irak yang sekarang. Bahwa Indonesia dengan Irak telah lama memiliki hubungan yang historis terkait dengan penyebaran Islam. Nah, setelah Indonesia merdeka, Irak yang tergabung dalam negara-negara Arab memberikan perhatian dan dukungan kepada Indonesia. Pengakuan de facto diberikan kepada Indonesia, sedangkan setelah de jure tercapai setelah adanya KMP di Den Haag tahun 1949. Adapun yang kedua adalah negara atau Tahta Suci Vatikan, yaitu satu kawasan di mana situ tinggal uskup agung yang ada di wilayah Italia yang sekarang. Tahta Suci Vatikan adalah negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia sejak awal berdirinya. Keputusan ini jelas akan menjadi satu bentuk kejutan bagi negara-negara di Eropa. Hal ini disebabkan pada saat itu Belanda menjajah Indonesia. Indonesia dan Vatikan itu memiliki persamaan. Yang pertama, falsafah anti-ateisme. 2, perdamaian dunia. 3, kerukunan antar umat beragama. Dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh manusia. Dalam hal ini, Vatikan memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada bulan April 1946. Jadi beberapa saat setelah pengakuan dari Mesir. Kemudian berikutnya, Vatikan akan membuka kedutaan besar pada tanggal 6 Juli 1947 di Jakarta. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa di Jakarta? Kok tidak membuka kedutaan besarnya di Yogyakarta pada saat itu? Silahkan Anda bisa browsing di internet. Kita lihat yang ketiga, yaitu negara Palestina. Ulama dan mufti besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin al-Hussein, memberikan dukungan dan pengakuan secara langsung kemerdekaan Indonesia. Hal ini muncul sejak adanya janji kemerdekaan dari Jepang. Dari pengaruh mufti besar tersebut akan mendorong atau menyebabkan banyak negara Arab yang nanti diawali oleh Mesir memberikan pengakuan yang sama. Dalam hal ini nanti mufti juga memberikan sambutan yang baik terhadap delegasi Panitia Pusat Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang hadir atau yang berkunjung ke wilayah Arab pada saat itu.
Dengan demikian, Palestina bisa dianggap sebagai pemicu awal lahirnya dukungan dari negara-negara Arab bagi kemerdekaan Indonesia. Dari ketiga negara, kita akan melihat bahwa nanti bentuk dukungannya secara real akan kelihatan pada kegiatan konferensi inter-Asia yang diselenggarakan di New Delhi, India. Konferensi tersebut yang diwakili oleh sejumlah negara, dalam hal ini Irak juga hadir. Ini memberikan hasil yang cukup signifikan, di mana PBB diminta untuk segera turun tangan untuk mengatasi persoalan antara Indonesia dengan Belanda. Dari materi ini, secara umum bisa kita simpulkan ada 3 bagian. Yang pertama, Irak telah memiliki hubungan yang panjang dari aspek historis, sehingga akan memberikan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia setelah konferensi meja bundar. Dan yang kedua, Tahta Suci Vatikan merupakan negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia sejak awal berdirinya dan menjadi kejutan yang cukup tersendiri bagi daratan Eropa pada saat itu. Dan yang ketiga, Palestina bisa dianggap sebagai pemicu awal lahirnya dukungan negara-negara Arab bagi kemerdekaan Indonesia. Dari kesimpulan ini, maka tidak aneh kalau misalkan di beberapa negara yang saat ini berkonflik, maka Indonesia akan memberikan dukungan yang sama. Sebabnya apa? Kita memiliki catatan historis bahwa pada awal kemerdekaan Indonesia, negara-negara tersebut itu memberikan pengakuan yang pertama kali. Nah, untuk memperdalam lebih lanjut dari konsep ini atau dari materi ini, silakan Anda bisa membaca dari beberapa sumber. Yang pertama, buku dari Marwati Junet Pusponegoro, yaitu Sejarah Nasional Indonesia jilid 6. Kemudian buku dari M.Zen Hasan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Kemudian Hasnan A. Habib, Kapita Selecta, Strategi dan Hubungan Internasional. Kemudian buku dari Risa Syih Budi, Indonesia, Timur Tengah, Masalah dan Prospek. Kemudian bisa kita akses di internet dengan sumber yang sudah kita lampirkan untuk linknya, wartainfo.com dan seterusnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan materi saat ini. Silakan Anda mempelajari lebih lanjut, tetap jaga kesehatan. Untuk mengakses lebih lanjut tentang materi pembelajaran yang lain, silahkan Anda buka di YouTube pada link SMAN 1 Boyolali official channel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.